Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Teman-teman, kenapa atau enggak minimarket itu selalu ramai pembeli ya? Barangnya itu cenderung sama dengan warung kelontong, yang dijual sama, terus dari harga juga hampir sama ya. Bahkan ada yang bilang kalau harga di minimarket itu beberapa barang lebih mahal, tapi minimarket selalu lebih ramai daripada toko-toko kelontong biasa. Nah teman-teman, kalau barangnya itu rata-rata sama, kemudian harganya juga relatif sama, berarti jelas ya teman-teman, ramainya minimarket yang sering kita lihat itu disebabkan oleh hal-hal di luar produk dan juga harga. Jadi ada banyak yang mempengaruhi kenapa sebuah toko, dalam hal ini minimarket ya, bisa lebih ramai daripada toko-toko konvensional atau toko kelontong pada umumnya teman-teman. Nah, saya mau informasikan juga bahwa video ini saya buat tujuannya adalah untuk edukasi kita sama-sama ya. Jadi kita belajar bareng, mencontoh dari yang lebih sukses. Nah, dalam hal ini minimarket baik yang waralaba maupun yang enggak waralaba, kita melihat itu sebagai sebuah gambaran kesuksesan ya. Orang dagang itu suksesnya itu paling dekat, paling bisa dilihat adalah usahanya ramai gitu ya. Nah, saya berharap dengan adanya video ini bisa memberikan informasi supaya kita bisa belajar sama-sama biar pemikiran kita juga semakin bertumbuh dan berkembang teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman, yang menjadikan nilai tambah dari sebuah toko berkonsep minimarket adalah soal fasilitas. Kita lihat fasilitas yang ada di luar dulu teman-teman, yaitu tempat parkir. Nah, setiap minimarket itu 99,9% pasti menyediakan lahan parkir, pasti memiliki tempat parkir. Tapi kalau toko kelontong atau warung belum tentu ya. Nah, dari sini tempat parkir itu beda-beda teman-teman, tergantung minimarketnya juga. Ada yang punya lokasi parkir yang luas, ada yang tidak terlalu luas karena mungkin tokonya sendiri juga atau minimarketnya nggak terlalu besar ya, jadi nggak bisa menyediakan parkiran yang luas. Tapi mereka akan selalu berusaha menyediakan itu teman-teman, apalagi kalau di kota-kota besar yang lahan parkirnya cukup sulit. Biasanya minimarket berinisiatif untuk memberi fasilitas parkir kepada para pengunjungnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ya teman-teman ya. Apa aja fasilitas yang ada di dalam? Yang pertama kita lihat pasti adalah ruangan yang sangat terang teman-teman. Setiap minimarket itu identik dengan display toko yang sangat rapi, terang, dan juga bersih. Nah, itu mereka memang mengusung konsep RBT, rapi, bersih, terang. Dan juga tambahan beberapa minimarket, terutama yang waralaba itu menggunakan AC tentu saja ya, memberikan fasilitas AC kepada pengunjung, kepada pelanggan, kepada konsumen supaya betah berlama-lama di dalam teman-teman, karena suasananya nyaman gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga kita lihat dari sisi pelayanan selain fasilitas. Bagaimana sih pelayanan di minimarket? Secara umum pelayanan mereka itu sangat cepat teman-teman. Ketika barang datang langsung ditata, ketika ada stok yang habis langsung diisi, ketika ada konsumen yang butuh bantuan langsung dibantu, begitu satset gitu ya. Sehingga ini memudahkan konsumen dalam berbelanja. Barang-barang yang ditata rapi dan terlihat jelas itu memudahkan konsumen untuk memilih dan juga mengambil barang-barang yang ingin mereka beli teman-teman. Ada juga minimarket yang memberikan layanan tambahan. Kalau di Indomaret dan Alfamart itu di kasir pasti jual pulsa, beli kuota bisa gitu ya. Bayar tagihan-tagihan bisa juga, atau bayar belanjaan online juga bisa. Bahkan ada yang menyediakan mesin ATM di dalamnya ya. Di daerah sini juga ada minimarket yang di dalamnya ada ATM. Jadi kalaupun nggak belanja, minimal orang masuk ambil duit di situ ya. Dan biasanya kalau sudah ambil duit, kepinginnya kan belanja teman-teman. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah soal jam operasional, jam buka tutupnya teman-teman. Jadi minimarket itu selalu beroperasi tepat waktu sesuai jadwalnya ya. Jadi dalam hal ini membuat minimarket itu bisa diandalkan teman-teman. Jadi orang nggak mungkin datang ke sana waktu jam buka kebetulan tutup karena karyawannya sedang pergi kondangan misalnya, atau sedang pergi kemana. Tidak mungkin teman-teman. Kalau tutup biasanya ada pemberitahuan sebelumnya. Kalau bukan hari libur nasional biasanya ada pemberitahuan. Dan mereka jarang sekali melakukan itu ya, karena mereka punya jadwal yang sudah pasti, sudah konsisten. Bahkan ada yang buka 24 jam teman-teman ya di beberapa wilayah.
Kemudian selain itu kinerja karyawannya juga efisien teman-teman. Kalau karyawan di Indomaret, Alfamart itu ya bahkan satu shift itu hanya 2-3 orang, saking efisiennya. Jadi kalau misalnya 3 orang itu ya satu kasir, satu helper, satu mungkin ngatain barang gitu ya. Kalau yang saya sering lihat di minimarket waralaba, Indomaret, Alfamart seperti itu. Jadi kerjanya tim kecil, di dalam tokonya nggak terlalu banyak orang karyawan yang lalu lalang. Kalau karyawannya terlalu banyak, belum ada pengunjung, tokonya udah penuh dulu teman-teman. Karena rata-rata minimarket itu luasan tokonya nggak terlalu besar teman-teman ya. Kemudian berikutnya teman-teman, soal kepercayaan konsumen nih. Nah tadi fasilitas sudah, pelayanan udah, jam operasionalnya juga udah. Sekarang soal kepercayaan konsumen. Penting nggak sih kepercayaan konsumen? Ternyata penting banget teman-teman. Karena umumnya konsumen itu ya kalau zaman sekarang itu sudah nggak asing lagi dengan yang namanya minimarket, karena udah banyak, apalagi yang waralaba dari kota sampai desa sudah ada, di pom bensin pun ada, kemudian di rest area juga ada teman-teman. Jadi orang udah nggak asing lagi, nggak seperti zaman dulu ya kalau lihat minimarket kesannya keren banget. Kalau sekarang sudah umum teman-teman. Nah hal seperti ini karena sudah umum, lambat laun membentuk kepercayaan konsumen kepada minimarket. Mereka sudah akrab, sudah dekat dengan minimarket ya. Jadi kepercayaan yang terbangun ini misalnya adalah soal percaya kalau barang yang dibeli selalu ready, selalu ada gitu ya. Kalaupun pas kosong, mungkin besoknya pasti sudah ada karena sudah terjadwal teman-teman. Kemudian juga barangnya tidak expired gitu ya. Percaya kalau belanja di minimarket itu stoknya selalu terkontrol. Jadi nggak akan dapat barang kadaluarsa. Walaupun kalau di TV-TV di berita pernah ada juga ya kedapatan minimarket yang menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa. Tetapi akan selalu diselesaikan dengan cepat teman-teman. Kemudian kepercayaan berikutnya adalah tadi soal jam operasional teman-teman. Jadi percaya kalau kita datang ke sana pas jamnya buka ya pasti buka gitu. Jadi kepercayaan konsumen ini sekarang ini menjadi hal yang sangat penting di saat banyak toko atau warung kelontong konvensional, terlebih yang pemula hanya memikirkan soal produk dan harga, hanya memikirkan soal yang penting tokonya lengkap, yang penting tokonya murah. Ternyata ada banyak hal lain teman-teman yang mempengaruhi meningkatnya sebuah penjualan di toko gitu ya. Nah kita lanjut ke poin berikutnya teman-teman. Apa sih yang disediakan minimarket ini untuk memancing orang semakin banyak dan semakin sering berbelanja di sana? Adalah promo teman-teman. Nah ini dia, ibu-ibu senang banget ini ya. Minimarket itu terutama yang waralaba sering mengadakan promo-promo di hari tertentu atau di event tertentu. Misalnya promo hari Jumat apa gitu ya. Atau event tertentu misalnya promo hari Kartini gitu. Yang namanya Kartini dapat diskon 10% misalnya seperti itu ya. Sering-sering gitu-gitu juga ya. Nah ini sangat menarik teman-teman. Apalagi kalau rentang harganya dari yang tidak promo ke promo itu cukup banyak, itu sangat menarik ibu-ibu. Nah dari hal tadi teman-teman yang kita sharingkan ini, kita bisa belajar ya bahwa ada banyak sekali faktor-faktor lain selain produk dan juga harga yang ikut mempengaruhi bahkan meningkatkan penjualan di sebuah toko atau dalam hal ini adalah minimarket. Nah saya berharap sekali informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa jadi motivasi untuk kalian ya untuk semakin meningkatkan, untuk mengembangkan usaha tokonya atau warungnya. Sukses selalu dan sehat selalu teman-teman.